susah ya, karena kita kan cinta NKRI gitu ya, NKRI garis keras, sulit ya. Kompetensi konsultan pajak dari USKP. Nah, kalau dari pandangan kita sendiri sebetulnya memang USKP itu kan soalnya susah banget tuh kan ya. Nah, jadi juga kita kan akhirnya ikut kursus-kursus tuh untuk seperti kursus kelulusan ujian nasional gitu ya, iya kan? Nah itu memang membantu banget kita untuk dalam memahami soal-soal. Tetapi itu kan baru sebatas soal-soal. Sedangkan di kenyataan dan di dunia nyata kasusnya kan berbagai macam lagi. Nah makanya kalau dari pandangan aku sih USKP itu bisa dibilang 50% lah ya untuk mewakili kompetensi si konsultan pajak, tetapi juga 50% sisanya ada dari pengalaman, ada dari latar belakang dan semacamnya gitu. Nah, berbicara juga tentang kompetensi konsultan pajak. Ini tambahan nih karena sebetulnya kita di 2021 ini pun kita masih bergelut dengan konsultan pajak ilegal. Yang mana mereka-mereka yang menyebutkan dirinya adalah konsultan pajak tetapi tidak punya sertifikasi, tidak punya juga latar belakang. Nah, hal-hal tersebut sangat mengganggu kepercayaan masyarakat atau wajib pajak kita terhadap konsultan pajak yang resmi gitu. Makanya sebetulnya kita dari Asosiasi Konsultan Pajak telah melakukan berbagai upaya. Sebagai contohnya kita banyak memberikan masukan di rancangan undang-undang konsultan pajak yang baru supaya konsultan pajak yang ilegal-ilegal ini kalau memang dia sebetulnya memang berkompeten ya pindah ke yang resmi dong gitu. Tapi kalau yang tidak kompeten dan tidak ada niatan untuk sebetulnya memiliki profesionalisme di bidang ini ya harusnya mereka tidak boleh lagi memberikan jasa-jasa seperti itu gitu. Terkait USKP lagi nih kok. Kan sekarang panitia penyelenggara itu dari asosiasi diwakili oleh IPI. Nah, kalau misalnya ke depannya nih sebagai asosiasi bakal ikut nggak sih atau bakal mengusulkan nggak sih untuk ikut terlibat dalam penyelenggaraan USKP sendiri? Nah, jadi sertifikasi USKP diselenggarakan oleh seluruh asosiasi konsultan pajak yang terdaftar gitu ya. Jadi di mana kita ketahui kakak-kakak kita dari KPI, ada AKP 2I dan juga ada adik kita P3 KPI. Nah, sebetulnya usulan ini sudah pernah Perkopi utarakan bagaimana kita menyelenggarakan bersama-sama juga agar kita dapat saling bersinergi untuk memastikan bahwa calon-calon konsultan pajak ini nantinya dapat menjadi konsultan pajak yang lebih baik lagi gitu. Dengan semata-mata tujuannya untuk memastikan bahwa tingkat penerimaan pajak dan tingkat kepatuhan pajak dari wajib pajak Indonesia dapat semakin meningkat. Nanti kalau misalnya nanti usulannya diterima, kemungkinan di peraturan baru 4 asosiasi konsultan pajak bakal bisa bersinergi nih buat bikin USKP berarti ya harapannya. Amin. PMK Triple sendiri menurut Koko udah menjadi payung hukum yang baik belum sih bagi profesi konsultan pajak sendiri? Untuk saat ini? Ya, untuk saat ini. Nah, untuk saat ini sebetulnya memang dari mengikuti perubahan zaman, perubahan gaya di masyarakat, dan perubahan dari bisnis juga, memang kita merasa PMK 111 ini harus dikembangkan lagi, yang mana kita berterima kasih sekali kepada Kementerian Keuangan telah memfasilitasi seluruh asosiasi dalam diskusi untuk mengembangkan kembali undang-undang bagi para konsultan pajak. Nah, sebetulnya kalau dari kamu sendiri, dari hasil studi kamu, dari hasil wawancara kamu dengan berbagai macam pihak lainnya, nah sebetulnya apa pandangan mereka nih kalau tentang ini?
hasilnya beda-beda kali ya. Kalau misalnya dari sisi regulator sendiri, tentunya mereka bilang sebenarnya PMK Triple One ini udah baik karena dari sisi perhitungan kuantitas penambahan konsultan pajak sendiri itu tuh udah lebih menambah dibandingkan peraturan sebelumnya. Cuman tetap ya namanya peraturan pasti ada kurangnya. Dari pihak lain mungkin banyak yang bilang kalau misalnya banyak peraturan yang masih dibilang pasal karet gitu ya, atau kurang mengatur lebih dalam. Apalagi kalau misalnya beberapa narasumber sih yang saya wawancara, ada yang bilang emang kurang mendalam. Kalau misalnya mereka sih kasih contoh itu Jepang misalnya. Jepang sendiri itu mengaturnya sangat detail sih, karena sampai mata ujian buat ujian sertifikasinya mereka pun itu ada di peraturannya, ada di undang-undangnya. Paling itu sih. Oh, berarti tapi sebenarnya kalau dari yang aku tangkap tadi sebetulnya minat para masyarakat kita untuk menjadi profesional di bidang wajib pajak, di bidang konsultan pajak ini sebetulnya udah cukup tinggi juga berarti sebetulnya ya, gitu. Cuma memang dari sisi undang-undang memang kita sepakat kita akan bersinergi di dalam undang-undang konsultan pajak yang baru supaya konsultan pajak Indonesia lebih profesional lagi. Nah, jadi konsultan pajak kan memang nggak gampang, susah kalau boleh kita bilang. Nah, tapi kalau menurut kamu sendiri, sebetulnya di Indonesia seberapa penting sih profesi konsultan pajak? Menurut saya sendiri ya, itu penting sih profesi konsultan pajak. Karena selain jadi maksudnya membantu wajib pajak dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajibannya, dia juga sebenarnya menjadi mitra dari pemerintah buat menambah pengetahuan perpajakan dari wajib pajak itu sendiri. Nah, tujuannya itu apa sih? Biar tujuannya kepatuhan dari wajib pajak itu meningkat. Nah, selain itu, saya juga pernah baca jurnal yang ditulis Kelly kalau nggak salah ya. Kalau wajib pajak itu sebenarnya nggak punya waktu sama sekali buat menambah pengetahuan mereka atau mengikuti perubahan peraturan perpajakan, karena seperti yang kita tahu peraturan perpajakan hampir tiap tahun kan berubah. Tuh. Tapi banyak loh, kadang banyak juga orang-orang yang komplain gitu ya. Wah, ini pajak kok ribet. Jadi kita harus pakai konsultan pajak, jadi seolah ada biaya tambahan. Yang mana sebetulnya justru pajak itu sudah sangat dipermudah sekali dengan zaman digital sekarang kan. Orang nggak perlu lagi ke kantor pajak, bisa langsung online, bisa langsung email gitu. Nah, cuma masalahnya kenapa ada omongan yang kita nggak suka bahwa, aduh, kita jadi harus seolah-olah dipaksa untuk membayar konsultan pajak yang menambah biaya kita lagi. Nah, sebetulnya itu kan kembali lagi ke wajib pajak tersebut, dalam artian gini, kalau memang dia merasa tidak ingin membayar konsultan pajak, sebetulnya kan dia bisa belajar sendiri, dia bisa dalami sendiri di YouTube Perkopi TV official, di YouTube Show Buruya Genji, itu udah banyak banget diberikan pemahaman-pemahaman tentang perpajakan sebetulnya kan gitu. Jangan dia yang nggak mau belajar, lalu dia juga nyala-nyalahin pemerintah gitu, itu kita nggak suka, Perkopi nggak suka kalau kayak gitu kan. Yang butuh konsultan pajak itu yang kita pikir pasti mereka yang tadi pertama kamu sebutkan ya punya waktu. Yang kedua, dia kan memiliki bisnis dan dia harusnya tuh dia fokus dengan core bisnis dia, yang mana dia ingin berfokus misalnya penjualannya harus kita tingkatkan atau kita mau berinovasi apa lagi, sehingga masalah perpajakannya bukan karena dia mungkin kurang paham, sebenarnya dia paham tapi mungkin sudah dipercayakan saja lah dengan konsultan pajak yang dia percayai gitu kan. Oke, kalau gitu udah selesai podcast kita. Senang banget bisa kedatangan Cici cantik satu ini, Cici Natasha. Semoga nanti skripsinya segera bisa disidangkan dan segera lulus, dan jangan lupa harus segera ujian sertifikasi konsultan pajak sembari kerja di kantor konsultan pajak gitu. Siap. Pajak kuat, Indonesia maju. Natasha, ini ada
tanda persahabatan dari Perkopi yang dari tadi juga sebagai penanda dalam video kita. Semoga ke depan kamu tambah sukses, dan untuk Buning boleh segera disidangkan ya Buningnya. Thank you. Kak Natasha, gimana nih kesannya di Perkopi saat ini? Mau bilang sih, terima kasih banyak buat Perkopi udah mau jadi narasumber buat skripsi saya. Informasi yang dikasih itu juga juara banget. Terus jangan di luar wawancara juga makasih banget. Perkopi maju dan jaya.